Di mana bentuk tiganya, Pak? Di mana? Sedangkan Roh Kudus itu ya adalah Dia sendiri. Elohim itu adalah roh, gitu kan? Iya kan? Nah, bagaimana tiganya dari mana? Aku mau kamu tunjukkan di mana bentuk ketigaannya. Setelah aku kasih tahu yang realnya, yang nyatanya seperti itu. Kenapa bisa jadi 3 nama begitu? Kan aku sudah bilang dia datang menjadi manusia. Kalau dia nggak datang menjadi manusia diam-diam seperti Tuhanmu di antah berantah situ, ya tentu saja nggak akan ada apa-apa, nggak akan seperti ini kenyataannya. Tetapi Tuhan kami itu dibilang Tritunggal ya karena dia datang gitu loh, dia menjadi manusia itu loh. Ibu Uti, saya tidak lagi menyinggung-nyinggung masalah roh. Entah Elohim itu roh atau zat, enggak. Saya enggak nyinggung-nyinggung masalah itu. Tadi kan Ibu bilang Tuhan Ibu itu Bapa 1, Yesus 2, Roh Kudus 3. Loh, Tuhan Ibu kan 3 toh? Terus apanya yang satu coba? Bapa, Yesus, Roh Kudus. Itu kan 3, Bu. Ini gimana, Bu? Kok kepala saya pening ini, Bu? Ayo, Bu, gimana? Coba. Ini bukan perkataan saya loh, perkataan Ibu. Tuhan Ibu itu ada 3. 1 Bapa, 2 Yesus, 3 Roh Kudus. Kan begitu yang dikatakan Ibu tadi. Kok malah saya yang salah, Bu? Ibu ini cuma asumsi bisanya. Ya, dari berbulan-bulan yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, jurus Ibu itu hanya 2. Ya. 1, jurus belut ngesot. Terus yang kedua, jurus tuyul ngeyel. Itu cuma 2 jurus Ibu, nggak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamatkan siang rekan-rekan semua yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, semakin dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan perdebatan yang sangat seru membahas tentang Trinitas antara Ustadz Al-Ayyubi versus Uti Watimena. Bagaimanakah jalan perdebatan dan keseruan di antara mereka di dalam beradu argumen? Mari kita simak selengkapnya. Good pagi, selamat morning everybody. Good pagi. Tuhan Yesus menyertai kita, mengasihi kalian semua. Selamat pagi. Selamatkan pagi Ibu Uti Watimena. Selamatkan pagi, Bu. Semoga Tuhannya Yesus membukakan mata dan hati nurani Ibu Uti agar supaya Ibu Uti ini bisa menjalankan perintah dan ajaran Yesus. Seperti itu Ibu Uti, sebagaimana yang telah tertulis di Lukas 4 ayat 8, Matius 4 ayat 10. Ya, Ibu Uti, Yohanes 17:3 dan juga di Yohanes 17:8 dan juga di Markus 12:29 Ibu Uti. Wow.
Ayubi, Yesus tidak punya Tuhan, tetapi Alkitab kami mengatakan Yesus punya Bapa, dan Yesus sekarang sudah kembali ke Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah, dan Alkitab menyatakan bahwa tidak ada nama lain yang di dalamnya kami memperoleh keselamatan. Semua orang tidak ada nama lain yang di dalamnya kita memperoleh keselamatan, yaitu nama Anak Allah. Oke. Alkitab kami mengatakan bahwa Anak Allah itu adalah Tuhan Allah. Itulah inti pengajaran dari kitab kami. Kitab kami tidak pernah mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Kitab kami tidak pernah mengatakan bahwa Yesus menyembah Tuhan. Kitab kami tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah umat Tuhan yang menyembah Tuhan, yang punya Tuhan, yang akan diadili, yang akan menerima, yang akan menghadap tahta pengadilan Allah. Maaf, tetapi kitab kami mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang mempunyai kerajaan Allah, yang berkuasa memberikan hidup yang kekal, yang berkuasa melempar Bapak Al-Ayubi ke neraka, yang berkuasa membawa kami masuk ke dalam sorga, dan yang berkuasa menghakimi seluruh isi dunia ini, yang daripadanya kami memperoleh pengampunan, yang daripadanya kami memperoleh keselamatan, dan yang daripadanya kami harus berdoa. Di luar nama Yesus tidak ada nama lain yang kita bisa berdoa, yang doa kita akan didengar. Di luar nama Yesus tidak ada jalan keselamatan. Itulah inti pengajaran kami. Yesus adalah Anak Allah. Oke, dia bukan penyembah Allah, dia bukan umatnya Allah, tetapi dia adalah Anak Allah. Dan Alkitab kami mengatakan bahwa Anak Allah itu artinya Tuhan Allah. Oke. Masa Ibu Uti bilang Yesus nggak punya Tuhan? Coba Ibu cermati baik-baik, baca baik-baik. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhannya Yesus itu siapa? Ini gimana sih ceritanya, Bu? Yang Tuhan itu yang mana gitu loh, Bu? Si Bapak apa Yesus apa si YHWH? Al-Ayubi, kenapa dikau menghapus pesanmu? Saya belum membacanya. Apakah dikau takut atau apakah dikau tidak punya pernyataan? Ingat ya, sekarang kita pertahankan, kita buktikan apakah Yesus punya Tuhan ataukah Yesus punya Bapa. Oke? Sekali lagi ya, ingat, hubungan Bapa dengan anak itu tidak sama dengan hubungan Tuhan dengan umatnya. Oke? Kepencet itu keliru. Kepencet itu, Bu. Nah, itulah kamu sudah mengutarakan kebimbanganmu, dikau sudah mengutarakan ketidaktahuanmu, dikau sudah mengutarakan keraguan-raguanmu. Apa yang dikau lakukan di sini adalah hanya keraguan-raguan, hanya ketidakpahaman, dan hanya ketidaktahuan, gitu kan, Al-Ayubi kan? Kamu tuh nggak tahu gitu loh. Ingat loh, aku katakan ini atas nama orang Kristen seluruh dunia, oke? Kamu mengatakan Yesus punya Tuhan. Oh maaf, ketika kamu mengatakan Yesus punya Tuhan, lalu dia beribadah kepada Tuhan, lalu dia menyembah Tuhan, lalu dia mengatakan, oh Elohim, engkaulah Tuhanku, aku menyembahmu, aku ini umatmu. Nah, ketika kamu mengatakan dia punya Tuhan, aku minta dalilnya di mana Yesus berkata seperti itu. Oh Elohim, engkaulah Tuhanku, aku inilah umatmu, aku inilah utusanmu, aku ini menyembahmu, aku akan datang kepadamu, aku melayanimu. Oh Elohim, engkaulah Tuhanku. Ketika Yesus mengatakan seperti itu, tunjukkan kepada saya jika ada, oke? Dan yang kenyataannya adalah bahwa kitab kami mencatat bahwa Yesus itu tidak punya Tuhan, dia tidak menyembah Elohim, dia bukan umat Elohim, tetapi Alkitab kami menyatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim yang menjadi manusia, lalu dia menjadi anak Allah yang namanya anak Allah, lalu dia itu punya Bapa. Oke, dia menyebut Allah itu Elohim itu Bapanya, dia tidak pernah menyebut Elohim itu Tuhannya. Oke.
Sekali lagi kamu cari di Alkitab yang mengatakan Yesus menyebut bahwa Elohim itu adalah Tuhannya, dan dia menyembah Tuhannya seperti kamu menyembah Allah SWT. Mari tunjukkan. Aduh, nggak usah ngegas, ngomongnya biasa aja, ya kan? Lagian ini kan masih pagi, masih dingin, belum panas. Jawab saja, yang Tuhan itu yang mana? Yesus apa Bapak? Gitu. Bapak apa Yesus? Bapak apa YHWH? Bapak apa Elohim? Yesus apa Elohim? Gitu loh. Ini dulu dijawab. Yang Tuhan itu yang mana? Silakan. Lalu secara langsung orang Muslim mengakui adanya Trinitas. Lihat itu. Maksudnya gimana ini? Secara tidak langsung orang Islam mengakui Trinitas. Ini maksudnya gimana? Kalau Allah itu satu, ya, dalil-dalilnya jelas dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan seperti itu, jelas kalau dalam Islam, ya, satu ya tetap satu gitu. Nah, Ibu Uti kan menanggapi VN saya tadi, Pak, di atas, ya. Saya menyatakan, saya memberikan statement bahwasanya Yesus mempunyai Tuhan, gitu loh, Pak. Itu artinya menurut saya dan menurut Alkitab yang saya baca, Yesus bukan Tuhan. Seperti itu, Pak. Silakan, Pak, ditanggapi, Pak. Kitab mana yang Anda baca yang menyatakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan? Kan Yesus memang bukan Tuhan. Ya, Yesus dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Maria. Ya toh? Yesus kan manusia, sama seperti kita. Dia laki-laki, kita laki-laki. Kita punya nafsu, Yesus juga punya nafsu. Ya toh? Tuhan kan bukan manusia, ya kan? Tuhan kan tidak bisa dilihat, suaranya kan tidak bisa didengar. Itu kata Yesus loh, bukan kata saya. Itu kata Yesus dalam Alkitab Anda itu, Pak. Aku tidak ngegas, Ayubi. Tidakkah kau mengetahui pribadiku seperti ini? Sudah lama kan kita ketemu di grup ini, sudah lama sekali. Masa kamu tidak kenal dengan karakterku? Aku nggak bisa seperti lemoy kayak orang Solo gitu. Biasa saja. Aku nih kalau ngomong begini artinya aku semangat gitu loh. Aku nggak ngegas, biasa saja. Inilah aku, pribadiku, dengan apa yang ada diriku gitu loh. Dan ketika kamu mengatakan yang mana yang Tuhan, ya kami nih ya, aku kasih tahu nih ya, kami menyembah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekali lagi, kami menyembah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekali lagi, kami menyembah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kalau kami menyembah hanya dua atau satu saja, itu tidak akan membawa kami kepada keselamatan. Yesus mengatakan, percayalah kepada Bapa dan percaya juga kepadaku. Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Elohim mengatakan kepada Yesus, tetapi tentang anak, ya, tetapi tentang anak Elohim mengatakan, tatamu ya Allah, gitu loh. Elohim mengatakan kepada anak itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, gitu loh. Lalu Yesus mengatakan, engkaulah, ya, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku utusanmu, ya kan, dan mengenal Yesus Kristus adalah utusanmu. Itu dia, itu dalam hal hubungan Bapa dengan anak, ya. Bapa, Yesus yang utusan itu ada dalam kapasitasnya sebagai anak Allah, bukan utusan yang seperti kamu kira begitu, Al Ayubi.
begitu Bu. Berarti Tuhan Ibu 3 ya? 3. Begitu Bu. 3 bukan 1 ya Bu ya? 3 bukan 1 dan 1 bukan 3. Ya, anak SD juga sudah bisa memahami itu. SD kelas 1 bisa sudah. Bagaimana dengan Muhammad yang sedangkan dia dalam Al-Quran saja disebut 4 kali, sedangkan Isa disebut 25 kali. Kenapa orang Islam lebih menuhankan Muhammad? Loh, kayaknya Bapak ini masih pemula ya Pak ya? Hah? Bapak ini masih pemula mengatakan umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Bapak juga pemula kalau Bapak mengais-ngais ketuhanan Isa dalam Al-Quran. Gitu loh Pak. Silahkan tag VN saya di atas Pak. Kenapa cuma diputar? Silahkan tag, jangan VN tunggal ya Pak ya, biar jelas gitu. Bicara sesuai fakta, data, dan yang akurat aja, jangan menghina, jangan menghujat. Loh, saya tidak menghina Pak, saya tidak menghujat. Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Nabi Isa itu juga hamba dan utusan Allah. Sama, Nabi Muhammad memerintahkan untuk menyembah kepada Allah, Nabi Isa juga demikian. Gitu loh. Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Isa juga utusan Allah. Bedanya adalah kalau Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Ya, tapi kalau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Seperti itu Pak. Ya. Ajaran mereka sama. Ajaran mereka tauhid. Alayubi, gimana kamu bilang bisa mengatakan Tuhan kami itu 3? Nih aku kasih tahu ya, justru Tuhan kami itu Esa. Tuhan kami itu Esa. Cuma karena masalahnya apa? Masalahnya karena dia datang. Nah itu dia. Perbedaannya, perbedaan yang paling menyolok karena Tuhan kami itu datang, dia berkarya, dia berbuat, dia bertindak, dia menyatakan diri, dia menghampiri umatnya. Oke? Mana bisa Tuhan yang dalam kemuliaan, yang keagungan, yang ketinggiannya itu, kalau dalam kedahsyatannya, dalam sinar yang menyala-nyala itu, ketika dia datang kepada manusia dalam wujud seperti itu, ya matilah semua orang, nggak ada yang bisa dihampiri gitu loh. Ya kan, ingat peristiwa waktu dia menghampiri rakyatnya itu, umatnya itu kepada bangsa Israel dalam waktu pada masa pemerintahan, pada masa bimbingan, pada masa Nabi Musa itu, ingat kan? Pada masa di kitab perjanjian lama, ketika dia datang itu kan banyak membuat orang mati, orang pada mati. Karena apa? Karena sinar kesuciannya itu tidak bisa ditahan gitu loh, suci sekali, dan orang berdosa itu karena akan hangus segera. Akan hangus segera karena sinar kesuciannya itu. Ketika dia datang dalam sosoknya yang sebenarnya, tidak ada orang yang bisa hidup, tidak ada orang yang tahan akan sinar kesuciannya, oke? Tetapi masalahnya dia itu mengasihi kita. Dia mau kita selamat dan dia mau mengembalikan kita ke tempat kita semula seperti pada waktu nenek moyang kita itu, Adam dan Hawa itu bersama-sama dengan dia di sorga, gitu loh. Itu masalahnya Al-Ayyubi. Jadi Elohim itu datang menghampiri umatnya untuk menghampiri umatnya dalam keadaan yang tidak membuat kita matilah, itu loh. Makanya dia datang dalam bentuk yang lain. Sekali lagi, makanya dia datang dalam bentuk yang bisa diterima manusia, bentuk yang bisa bercakap-cakap dengan manusia, bentuk yang bisa bersosialisasi dengan manusia, bentuk yang bisa ada bersama-sama dengan manusia, yang turut merasakan apa-apa yang dirasakan oleh manusia. Dia bersosialisasi. Bagaimana kamu bisa menyatakan, bagaimana Elohim bisa datang kepada dirimu kalau dia datang dalam wujudnya sekarang? Belum apa-apa kamu udah mati, gitu loh.
Kan Musa yang menubuatkan bahwa akan datang seorang nabi akan diberikan kepadamu, oke? Nah, itu dia di dalam Ulangan 18 itulah dia. Yesus itu adalah Allah yang menampakkan diri dalam wujud yang tidak membuat mereka mati. Jelas, jadi Yesus itu adalah Allah sendiri, Allah yang datang dalam wujud yang tidak membuat mereka mati. Lalu kenapa kamu mengatakan bahwa Tuhan kami itu 3? Sedangkan Yesus itu adalah Allah sendiri. Elohim itu adalah Allah dalam wujudnya yang roh, dan Yesus itu adalah Allah ketika dia datang menjadi manusia. Dan Roh Kudus itu adalah ada kuasanya, kuasanya. Roh Kudus itu kuasanya. Roh Kudus itulah yang memberikan pengertian, dia bekerja, memberikan pengertian, dia bekerja, memberikan hikmat, dia bekerja menyadarkan orang dari dosa. Bagaimana kamu bilang mengatakan itu 3? Sekarang jawab aku, dari mana linknya? Ibu Uti, kok ibu malah menyalahkan saya? Kan ibu yang bilang bahwasanya Tuhan ibu itu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, ya toh? Satunya Bapa, satunya Yesus, satunya lagi Roh Kudus. Kan 3 itu, Bu, bukan 1. Coba hitung. Bapa 1, Yesus 2, Roh Kudus 3. Itu 3. Ibu yang bilang kalau Tuhan ibu itu 3, bukan saya. Pak, dengarkan lagi VN saya. Bagaimana Bapak bisa mengatakan 3 dengan yang saya paparkan itu? Dari mana linknya, dari mana benang merahnya ada menjadi 3 dengan kenyataan yang seperti saya unjukkan tadi? Loh, Ibu Uti, ini kan nggak perlu link-link, Bu. Kan ibu yang bilang Tuhan ibu itu Bapa, Roh Kudus, dan Yesus, ya toh? Coba hitung. Bapa 1, Roh Kudus, Yesus 2, ya kan? Roh Kudus 3. Kan ada 3 Tuhan ibu, gitu. Ibu sendiri yang bilang, ya toh? Kok malah nyalain saya, Ibu? Iya kan, tapi aku sudah kasih tahu. Kamu bilang Tuhanku 3, tapi kan aku kasih tahu 3-nya itu kenapa. 3-nya kalau begitu, kalau yang aku kasih tahu itu, ya kan, Elohim itu datang ke dunia karena tidak mau membuat umatnya mati, ya kan. Lalu dia datang mengambil rupa seorang manusia. Lalu bagaimana kamu mengatakan Tuhanku jadi 3? Orang Yesus itu adalah Elohim sendiri, iya kan? Yang 3 itu kan cuma rupanya, bentuknya, kepribadiannya. Yang 1, yang ketika dia datang menjadi manusia, dia betul-betul menjadi manusia, pribadi yang manusia. Makanya dia berkata-kata seperti manusia, gitu loh. Iya kan? Tetapi kan itu kan sudah lewat, sudah cuma berapa tahun doang. Sekarang dia udah di sorga, sudah bertahta di sorga, sudah kembali ke dalam wujudnya yang semula. Adalah Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya memerintah dalam kekuasaan Allah Bapa. Yesus itu di mana bentuk 3-nya, Pak? Di mana? Sedangkan Roh Kudus itu ya adalah dia sendiri. Elohim itu adalah roh, gitu kan? Iya kan? Nah, bagaimana 3-nya dari mana? Aku mau kamu tunjukkan di mana bentuk ketigaannya. Setelah aku kasih tahu yang realnya, yang nyatanya seperti itu. Kenapa bisa jadi 3 nama begitu? Kan aku sudah bilang dia datang menjadi manusia. Kalau dia nggak datang menjadi manusia, diam-diam seperti Tuhanmu di antah berantah situ, ya tentu saja nggak akan ada apa-apa, nggak akan seperti ini kenyataannya. Tetapi Tuhan kami itu dibilang Tritunggal ya karena dia datang, gitu loh. Dia menjadi manusia, itu loh. Iya kan? Gitu. Bagaimana kamu bisa bilang ada 3? Tunjukkan garis merahnya, benang merahnya. Di mana benang merahnya ada 3 pribadi di situ. 3 oknum, bukan 3 pribadi. 3 oknum. Oke. Kalau 3 kepribadian, nah itu dia. Ketika dia datang menjadi manusia, dia mempunyai pribadi yang lain lagi, namanya manusia, gitu kan?
Makanya dia berdoa, makanya dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, makanya dia mengandalkan Bapaknya. Dia mengatakan dia punya Bapa. Sekali lagi, Yesus mengatakan dia punya Bapa. Yesus tidak mengatakan bahwa dia punya Tuhan. Nah, itu yang kau harus bedakan. Yesus itu adalah anak Allah, oke? Dan Elohim itu adalah Allah Bapa, anak dan Bapa, oke? Itu hubungan antara anak dan Bapa itu tidak sama dengan hubungan antara Tuhan dengan umatnya, dengan ciptaannya. Oh tidak, salah, oke? Jawab saya sekarang. Ibu Uti, saya tidak lagi menyinggung-nyinggung masalah roh. Entah Elohim itu roh atau zat, enggak. Saya enggak nyinggung-nyinggung masalah itu. Tadi kan Ibu bilang Tuhan Ibu itu Bapa 1, Yesus 2, Roh Kudus 3. Loh, Tuhan Ibu kan 3 toh? Terus apanya yang satu coba? Bapa, Yesus, Roh Kudus. Itu kan 3, Bu. Ini gimana, Bu? Kok kepala saya pening ini, Bu? Ayo, Bu, gimana? Coba. Ini bukan perkataan saya loh, perkataan Ibu. Tuhan Ibu itu ada 3. 1 Bapa, 2 Yesus, 3 Roh Kudus. Kan begitu yang dikatakan Ibu tadi. Kok malah saya yang salah, Bu? Ibu ini cuma asumsi bisanya. Ya, dari berbulan-bulan yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, jurus Ibu itu hanya 2. Ya. 1, jurus belut ngesot. Terus yang kedua, jurus tuyul ngeyel. Itu cuma 2 jurus Ibu, nggak ada yang lain. Ibu baca 11 ayat 3, ya kan? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai utusan. Kan seperti itu, Bu. Coba Ibu baca di Matius pasal 11 ayat yang ke-25, Bu. Apa yang tertulis di situ? Ya, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, Bu. Coba, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, ya toh? Nah, jika Ibu masih meyakini bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan, bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan yang benar, coba diuraikan. Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Yang menjadi masalah sekarang, Yesus ini Tuhan di mana, Bu? Kalau Tuhan langit dan bumi itu bukan Yesus gitu loh. Silakan. Sekarang kalau saya jawab yang benar, Pak Al-Ayubi, Yesus Elohim telah datang menjadi Yesus, oke, dan telah kembali ke sorga. Yesus kembali ke sorga dalam wujud Elohim Bapa. Nah, bagaimana kamu mengatakan tetap 2? Kamu ini kok seperti orang bodoh sih? Apa kamu memperbodoh dirimu demi menyelamatkanmu kah? Oh tidak, kamu tahu kok maksud saya. Cuma kamu hanya berkeras dalam kengeyelanmu. Elohim telah datang menjadi manusia. Elohim mengatakan yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Allah Israel ya dia sendiri, oke? Lalu Elohim mengatakan bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan dan menebus umatnya dalam kasihnya. Itu dia sendirilah. Jadi penebus yaitu Yesus Kristus itu adalah dia sendiri, Elohim sendiri. Kan ada nama 2, Tuhan Elohim dan Yesus, penebus dan juru selamat dan penyelamat gitu loh. Itu kan?
Elohim menyatakan yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Yesaya 43 itu kan. Yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Lalu Yesaya 69 Yesaya 63 ayat 9, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan, dia sendirilah yang menebus umatnya dalam kasihnya. Loh, dia sendiri, Yesus itu adalah Elohim yang menebus umatnya, yang menyelamatkan umatnya. Datanya ada, faktanya ada, ayatnya ada, buktinya ada. Itulah yang benar gitu loh. Yesus sendiri mengatakan, akulah dia, akulah Elohim itu. Yesus yang penebus dan juru selamat itu mengatakan apa? Akulah dia. Bagaimana kamu mengatakan bahwa ada tiga oknum di situ? Jawab Pak, jawab Pak, jawab Pak. Jangan ngarang Bu Uti. Ibu Uti mau digampar orang Yahudi? Hah? Bilang Elohim itu adalah Yesus? Mau ibu digampar orang Yahudi? Bisanya cuma ngarang. Tuhannya orang Yahudi itu bukan manusia. Tuhannya orang Yahudi itu tidak dilahirkan, tidak netek, tidak nangis, tidak BAB, dan tidak mati di kayu salib, Ibu Uti. Jangan ngarang, nggak usah ngarang. Ya, jelaskan dulu itu. Tadi ibu bilang Tuhan ibu itu ada 3, ya kan? 1 Bapa, 2 Yesus, 3 Roh Kudus. Ya berarti Tuhan ibu 3 memang. Ya, bukan 1 Bu ya. 3 yang 1 Pak, bukan 3, bukan 1 yang 3, bukan 3 yang 1. Bagaimana sih, masa Bapak kayak orang nggak itu sih, kayak nggak ada otaknya sih Pak. Maaf nih ngomong kayak gini, masa begitu sih? Masa pura-pura nggak tahu, masa pura-pura lemot sih Pak? Sudah dikasih tahu Elohim itu adalah Yesus, Yesus adalah Elohim. Nah, itu 2 nama, Elohim dan Yesus. Tapi Elohim itu adalah Yesus, Yesus adalah Elohim. Masa tetap bertahan dengan tiga oknum? Elohim adalah Yesus, Yesus adalah Elohim. Nah, itu kan 2 nama tapi 1 itu kan. Masa terus mengatakan begitu? Tuhan kami adalah Yesus karena Yesus adalah Elohim. Tuhan kami adalah Allah Bapa karena Allah Bapa itu telah menjadi Allah Anak. Allah Anak itu telah menjadi Allah Bapa. Allah Anak itu berasal daripada Allah Bapa, gitu doang. Jadi Tuhan kami adalah Allah Bapa, Allah Anak. Ketika kami mengatakan kami percaya kepada Yesus karena kami percaya kepada penebusannya yang dia berikan itu, darah tebusannya yang telah mati di kayu salib itu kami terima. Jadi kami terima dia. Karena di luar Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau nggak percaya pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dia adalah Tuhan sendiri. Ayat yang ke-7 bahasa di dalam Yohanes 14 itu. Dialah Allah Bapa itu sendiri, gitu loh. Jadi kami menyebut dia menyebut dia itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan kami karena dia penebus kami, dia penyelamat kami. Penebus dan penyelamat adalah Tuhan sendiri. Nah, itu dia, kami menyebut 3 nama, tetapi dia maksud kami bukan 3, nggak ada 3 Tuhan yang kami pisah-pisahkan. Kami tahu Tuhan kami 1, tetapi kami menyebut 3 nama itu. Kami menyebut 3 nama itu karena 3 nama itu berkuasa, oke? Dia bekerja, kami percaya akan hasil karya kerjanya itu, oke? Gak usah ngarang lagi ya. Bisanya Ibu Uti ini kan cuma ngarang, malah ngatai orang gak punya otak lah. Justru saya yang punya otak ya. Bapak 1, Yesus 2, Roh Kudus 3. Coba hitung, siapa yang punya otak? Saya apa ibu? Ayo coba hitung ya. 1 Bapak, 2 Yesus, 3 Roh Kudus. Kan ada 3 Bu. Nah, kenapa ibu bilang saya nggak punya otak? Ayo, siapa yang nggak punya otak ini Bu? Saya apa ibu? 1 Bapa, 2 Yesus, 3 Roh Kudus. Kan memang 3 Bu. Yang 1 apanya? Ayo.
Loh, itu kan Tuhannya orang Yahudi. Saya kan bukan Tuhannya. Saya bukan menyembah. Saya bukan sama doktrin kami dengan Yahudi. Yahudi itu kan salahnya mereka menolak kedatangan Mesias itu. Jangan salah, kamu sok tahu. Orang Yahudi itu sampai sekarang masih menunggu karya kerja Elohim itu. Elohim kan sudah berjanji dia akan datang menjadi penebus dan juru selamat. Penebus dan juru selamat itu kan sudah datang. Nah, tergantung orang yang mau menerima dia syukur, yang enggak ya tidak, terserah gitu loh. Yahudi dia nggak mau menerima Yesus, ya urusan mereka. Tetapi saya menerima, karena apa? Karena itu adalah kebenaran. Yang menolak kebenaran ya silakan saja seperti kamu, dan yang menerima kebenaran itu mendapatkan sorga, itu saja. Orang Yahudi menolak Yesus itu kan bahkan sudah dinubuatkan, memang begitulah kenyataannya. Elohim mengatakan bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan dan menebus umatnya dalam kasihnya. Tetapi mereka memberontak terhadap dia. Di dalam Yesaya 63 ayat 10, tetapi mereka memberontak kok, mereka nggak terima Yesus yang datang itu, nggak terima Elohim yang datang sebagai manusia. Itu sudah dinubuatkan, itu sudah takdir, itu sudah ketentuan, memang mereka akan menolak dia. Jadi kamu nggak bisa jadikan dasar bahwa Yahudi itu menolak dia karena dia bukan Tuhan. Oh tidak, Yahudi menolak Yesus itu bukan karena Yesus itu bukan Tuhan. Orang Yahudi itu percaya kepada Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, sama seperti kamu. Cuma mereka tidak terima itu siapa Yesus yang datang. Mereka tidak terima bahwa itu sudah digenapi, nubuat Nabi itu sudah digenapi di dalam Yesus. Mereka tidak terima Yesus. Mereka masih mau yang lain gitu loh. Masih menunggu-nunggu kedatangan Mesias itu. Masih menunggu-nunggu kedatangan Mesias itu. Sekali lagi, masih menunggu-nunggu padahal Mesias itu sudah datang dan sudah naik ke sorga. Itu loh masalahnya. Coba sekarang saya tanya ya, saya perut saya mules mendengarkan ibu berasumsi terus, itu perut saya mules jadinya ya. Sekarang saya tanya ya, saya tanya baik-baik, kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Silakan. Ayubi, kamu pura-pura nggak dengar penjelasanku. Kalau Bapa datang menjadi Yesus, lalu Yesus sudah kembali kepada Bapa, masa kamu bilang itu tiga? Ya terserah kamu mau terima syukur nggak, ya udah gitu saja. Kalau Ibu Uti masih ngotot dengan pendapat Ibu, coba Ibu jelaskan Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Ya toh? Yesus pada waktu di bumi, ya kan? Bapa, ya, terdengar suara dari sorga, suara dari sorga, suara si Bapa, dan ada Roh Kudus yang berwujud burung merpati, ya kan? Matius 3 pasal ayat 13 sampai 17 itu ada 3 nama, 3 oknum, dan 3 pribadi yang berbeda, dan juga 3 hakikat yang berbeda di waktu yang bersamaan. Itu kan sudah jelas ada 3 toh. 1 di sorga, 1 Yesus di bumi, 2 Roh Kudus yang terbang berupa burung merpati. Kan 3, Bu. Ayo, apalagi yang mau dibilang 1? 3, bukan 1. Ya, dan 1 bukan 3, Bu, ya. 3 bukan 1 dan 1 bukan 3. Saya punya otak, Bu. Ketika kamu menanyakan kenapa orang Yahudi menolak Yesus, kamu baca aja ayat ini. Itu adalah ketentuan dari sononya, jangan tanyakan diriku. Oke, aku kasih saja ayatnya. Ayat yang menyatakan memang sudah takdirnya, memang sudah ditetapkan bahwa orang Yahudi menolak dia, padahal dia itu dikasihi oleh Elohim gitu loh. Kalau kamu tanya kenapa menolak Yesus, ya aku tidak tahu. Tetapi Alkitab mencatat karena kedegilan hati mereka, karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk,
Orang yang paling sombong pada masa itu, orang yang paling sombong, yang paling angkuh sedunia. Mereka tidak menerima kenyataan bahwa Yesus yang mereka tunggu-tunggu itu, Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu berasal dari keluarga miskin, oke? Adalah anak orang miskin gitu. Itu saja masalahnya, oke? Keluar dari kakaknya orang miskin, kartu keluarganya orang miskin. Mereka mengharapkan Mesias itu akan datang dalam kemuliaan sebagai raja sesuai dengan harkat diri mereka yang tinggi agung, yang sombong itu. Itu mereka dikenal sebagai orang yang tegar tengkuk, oke? Dan keselamatan itu, satu lagi yang harus kamu tahu, keselamatan itu berlaku untuk orang yang menerima dia. Siapa saja yang menerima dia akan diselamatkan. Bukan orang Yahudi yang dikasih, kalau mereka nggak terima ya nggak selamat. Kamu bukan orang Yahudi, kalau kamu terima ya kamu selamat. Itu saja ya. Aku kasih saja ayatnya. Jangan kamu bilang aku asumsi terus, oke? Tidak boleh. Oke, Bu Uti, ya, bahasan hari ini sudah selesai, ya. Bahasan hari ini sudah selesai, ya. Elohim mengasihi Yesus. Itu artinya Elohim bukan Yesus dan Yesus bukan Elohim. Sudah, Bu, nggak usah panjang-panjang ya. Pendek saja, singkat, padat. Yang penting kan intinya sudah ketemu. Yesus bukan Elohim dan Elohim bukan Yesus. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Mana kalimat yang Elohim mengasihi Yesus? Ya kan, Elohim memang mengasihi Yesus karena dia sudah datang menjadi manusia, satu pribadi manusia. Ya kalau kamu bilang selesai ya silakan saja, kamu hanya menolak kebenaran gitu loh. Tapi yang jelas, ya kamu salah ketika kamu mengatakan, kamu nyungsep ya ketika kamu mengatakan Tuhan kami tiga. Setelah saya kasih tahu kamu tidak terima, itu urusanmu. Itu urusanmu, oke? Itu urusanmu, oke? Loh, Ibu Uti amnesia. Ibu Uti yang bilang, ya, Elohim mengasihi Yesus. Ya, itu artinya ada dua oknum, ya. Ada yang mengasihi dan ada yang dikasihi. Kan seperti itu, Bu. Ya toh? Ayo, siapa yang punya otak? Ayo, siapa yang punya otak? Saya Pak Ibu? Ibu apa saya? Ayo. Elohim mengasihi Yesus. Itu artinya ada dua oknum. Ada yang mengasihi dan ada yang dikasihi. Artinya apa? Yesus bukan Elohim dan Elohim juga bukan Yesus. Ya toh? Di Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, Bu, ada tiga oknum, tiga nama, tiga pribadi dan tiga hakikat yang berbeda di situ. Satu di sorga, satu di bumi, dan satunya lagi melayang-layang berupa burung merpati. Ya toh? Apanya yang satu coba? Mereka adalah tiga di waktu yang bersamaan. Itu artinya Tuhan Ibu ada tiga. Dan Ibu tidak bisa membantah lagi. Ya, Bu, ya. Ibu Uti sudah nggak bisa VN lagi, ya. Ibu Uti sudah nggak bisa VN lagi, ya. Ibu Uti mengatakan bahwasanya Tuhan Ibu Uti itu ada tiga, yang satu Bapa, yang satu Yesus, dan yang satunya lagi Roh Kudus. Jelas tiga, ya. Dan tiga bukan satu, satu bukan tiga. Itu pelajaran anak SD, Bu, ya. Kalau bilang tiga itu satu, nanti digampar gurunya, Bu, ya. Ibu Uti mengatakan bahwasanya Elohim mengasihi Yesus. Itu artinya Elohim bukan Yesus, Bu. Dan Yesus juga bukan Elohim. Oke, Bu Uti, ya. Kiss bye, Bu Uti. Selamat pagi. Elohim mengasihi Yesus, jangan kamu kira itu artinya ada dua oknum. Ketika Elohim itu datang menjadi Yesus dan Elohim mengasihi Yesus, oke? Karena Elohim itu yang Yesus itu adalah firman-Nya, bagian daripada Elohim, oke?
Itu firmannya, bagian daripada Elohim. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu mempertunjukkan, itu juga perkataan, oke? Itu perkataan Elohim untuk menunjukkan, untuk memperkenalkan dia, memperkenalkan Yesus itu kepada Yohanes ketika Yohanes membaptis Yesus itu kan. Yohanes itu nggak kenal siapa itu Yesus, tetapi ketika dia membaptis Yesus, dia sudah dikasih tahu sebelumnya. Nanti kalau ada yang kamu baptis itu, lalu akan turun burung di atasnya, lalu akan ada suara yang memperkenalkan, inilah anakku yang kukasihi. Itulah dia Mesias itu loh. Elohim memberikan pengetahuan, memberikan kabar kepada Yohanes Pembaptis bahwa nanti akan yang akan dia baptis itulah dia Mesias itu, karena sebelumnya Yohanes Pembaptis tidak kenal. Jadi konteksnya ketika Elohim mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu memperkenalkan Yesus itu kepada Yohanes Pembaptis, oke? Itu bukan sama seperti Elohim yang mengasihi anaknya ada dua oknum, tidak. Lihat sekali lagi, kembali lihat konteksnya. Elohim mengatakan inilah dia anakku, inilah dia anakku yang kukasihi, memperkenalkan diri Yesus untuk memperkenalkan diri Yesus kepada Yohanes Pembaptis itu, oke? Kamu nggak bisa mengambil comot-comot ayat sesuka hati kamu gitu loh. Elohim mengasihi Yesus, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, seperti Bapa mengasihi anak, memang begitu. Itulah hubungannya, karena Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman itu bagian daripada Allah. Allah sendiri tetap bertata di sorga gitu loh. Itulah yang disebut kepribadiannya, kepribadian anak manusia. Itulah yang disebut Allah Tritunggal, oke? Saya katakan berulang-ulang kali, Ibu ya, ilmu Ibu Uti itu cuma dua ya. Yang satunya ilmu jurus belut ngesot, yang satunya lagi ilmu jurus tuyul ngeyel. Bilang Yesus adalah firman-Nya sendiri. Coba sekarang jelaskan ya. Yohanes pasal 17 ayat 8 ya toh, Yesus mengaku menerima firman, ya kan? Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Itu kata Yesus. Ya Bu ya. Jika Yesus adalah firman, mustahil Yesus ngomong seperti itu, Ibu. Ya. Coba begini. Si firman ini mengaku menerima firman dari sang firman. Lalu si firman ini menyampaikan firman yang telah diterimanya dari sang firman kepada Bani Israel. Yang jadi masalah Ibu Uti, si firman ini menerima firman dari firman yang mana lagi? Jika si firman ini adalah sang firman itu sendiri. Silahkan Ibu Uti. Sudah ya Al-Ayubi, saya nggak bisa. Saya cuma bisa sebentar nih, saya mau ada urusan ya. Lanjut ya. Jadi ingat ya, firman yang Yesus terima itu adalah berasal dari dalam dirinya sendiri, oke? Lalu kamu mengatakan bahwa Elohim itu, Yesus itu ada tiga ya, Tuhan kami ada tiga. Tidak, salah, kamu salah, tidak, kamu yang tidak tahu. Saya sudah terangkan bahwa Elohim itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Elohim, oke? Apalagi yang kamu katakan, tidak, salah semua, oke? Tetapi saya nggak bisa lanjut, saya harus mengerjakan sesuatu, oke? Saya mau khotbah, mau persiapan dulu, persiapan khotbah, oke? Oke Bu Uti, kalau Ibu Uti mau beraktivitas, oke silahkan ya. Dan kebetulan juga ini sudah siang gitu. Terima kasih ya Bu ya atas statement-statement Ibu yang mengakui bahwasanya Tuhan Ibu itu ada tiga, yang mengakui bahwasanya Yesus itu bukan firman tapi penyampai firman ya. Dan terima kasih pula karena Ibu sudah menyatakan bahwasanya Yesus bukan Elohim dan Elohim bukan Yesus gitu Bu ya. Dan juga hal yang sama statement dari saya mengacu kepada statement Ibu tadi bahwasanya Elohim mengasihi Yesus. Itu artinya ada dua oknum. Ada yang dikasihi dan ada yang mengasihi. Ya.
Yang dikasihi itu lain, yang mengasihi itu lain. Itu artinya ada dua. Ya, Yesus bukan Elohim dan Elohim bukan Yesus. Ya kan? Nah, dan juga di Matius 3, Bu, ayat 13 sampai 17. Di situ ada 3 nama, 3 oknum, 3 pribadi, dan 3 hakikat, 3 fungsi yang berbeda di waktu yang bersamaan. Ya, satunya di surga, satunya di bumi, dan satunya melayang-layang berupa burung merpati. Itu artinya bahwasannya Tuhan yang ibu sembah itu bukan satu, tapi 3, begitu, Bu. Terus mengenai Yohanes pasal 17 ayat 8, Bu, Yesus bukanlah sang firman itu sendiri, tapi Yesus adalah penyampai firman. Oke, Bu, Yesus bukan firman, tapi Yesus adalah penyampai firman kepada Bani Israel. Seperti itu, Bu. Ya, karena ini sudah siang, ya, Bu, ya. Mungkin saya akhiri dulu, Bu, ya. Saya mau ke kebun, mau nyangkul, dan juga mau ngarit ini, Bu. Kalau bahasa sini ngarit, Bu, cari rumput itu. Kebetulan saya kan pelihara domba, Bu, gitu. Jadi ya kasihan kalau nggak dikasih makan gitu loh, Bu. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya, ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang dan salam satu Tuhan, Ibu Uti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpendapat tentang Trinitas, sebenarnya saya tidak berhak untuk mengkritik sebetulnya, karena sebagai seorang muslim, ya, ini tanggapan saya dari seorang muslim tentang keimanan doktrin Tritunggal. Itu adalah hak mereka yang mengimani itu. Namun ketika kita kembali mendialogkan apakah prinsip atau keimanan Tritunggal ini adalah keyakinan yang berdasarkan Alkitab, maka perlu kita kaji ulang, begitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena justru ketika saya mencoba membaca kitab sendiri, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, justru saya tidak menemukan doktrin ini. Tritunggal ini tidak ada diajarkan. Contoh di Perjanjian Lama, di dalam Yesaya 46 ayat 9 itu dinyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya, dan Tuhan memperkenalkan dirinya itu aku satu-satunya. Aku satu-satunya Tuhan sejak zaman purbakala. Artinya satu ya satu, tidak ada lagi embel-embel 3 dalam 1 atau segala macam. Kemudian di dalam Perjanjian Lama, pernyataan Elohim mengatakan bahwa di Yesaya 43 ayat 10 tidak ada lagi Tuhan lain yang dibentuk setelah aku dan sebelum aku. Artinya apa? Tidak ada wujud sosok lain dari Tuhan itu sendiri, karena jika ada sosok lain dari Tuhan itu sendiri, artinya ada Tuhan baru yang dibentuk oleh Elohim sendiri. Nah, justru ini membantah doktrin Trinitas dan juga membantah ketuhanan Yesus. Ketika Yesus dinyatakan sebagai anak Allah dan Allah itu sendiri, maka Elohim di sini mengklarifikasi perkataannya di Yesaya 43:10, bahkan membantah. Namun kita lihat lagi di dalam Mazmur bahwa Elohim itu adalah Tuhan yang apabila berfirman, apabila menentukan hukum, tidak akan menarik kata-katanya, tidak akan menjilat ludahnya sendiri, begitu. Nah, dan dia adalah Tuhan yang pembalas dan juga pencemburu, itu di Nahum 1 ayat 2. Kita berbicara berdasarkan Alkitabiah. Jadi ketika Tritunggal ini dari mana? Apakah sesuai dengan konteks di dalam Alkitabiah? Ya, mungkin mereka mengasumsikan dan mentafsir, ya ada mungkin bagi mereka gitu. Tetapi justru ketika kita membaca bahwa Elohim itu sendiri tidak pernah mengajarkan ada Tuhan lain selain dirinya, dalam wujud apapun, dalam bentuk apapun, ya itu tadi di dalam Yesaya 43 ayat 10. Lalu di dalam Perjanjian Baru pun tokoh sentral di sini yang dipertuhankan adalah Yesus, tidak juga pernah mengajarkan Trinitas. Di dalam Yesus Yohanes 17 ayat 3, Yesus memperkenalkan hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang benar.
Jadi hanya ada satu Tuhan yang benar. Jangan katakan bapamu yang lain, hanya satu bapamu yang di surga. Jangan katakan aku baik, hanya satu yang baik, itu bapamu yang di surga. Aku akan pergi kepada bapamu dan bapakku, dan Tuhanmu dan Tuhanku, atau Allahmu dan Allahku. Jadi artinya ada Tuhan yang bahwa Yesus ini juga mempertuhankan satu Tuhan. Jadi tidak ada yang lain, kata Yesus. Lalu dari mana konsep Tritunggal ini? Konsep Tritunggal ini adalah saya bisa mengatakan bahwa ini tidak alkitabiah, karena justru tidak ada diajarkan oleh tokoh sentral, yaitu Elohim dan Yesus. Elohim adalah Tuhan, Yesus yang disangka Tuhan. Tidak ada pernyataan dan pengajaran tentang doktrin Trinitas ini, karena itu justru dibantah oleh Elohim sendiri yang mengatakan dia satu-satunya Tuhan. Lalu Yesus pun mengatakan begitu di Yohanes 17 ayat 3, bahwa kehidupan kekal hanya mengenal Tuhan Allah Tuhan satu-satunya dan mengenal Yesus yang diutus. Yesus ini adalah utusan sebagaimana yang diakuinya di Yohanes 17 ayat 3, bahwasanya ini juga dikuatkan oleh pernyataan di Yohanes 3:34. Jadi di dalam Yohanes itu dinyatakan bahwa dia hanya penyampai firman. Dia memang anak yang datang dari Allah, Al-Masih yang dijanjikan, tapi tidak ada pernyataan bahwa Al-Masih itu adalah Tuhan. Jadi konsep Tritunggal sendiri adalah dibantah oleh kitab suci yang disucikan oleh umat Kristiani dan juga kitab yang disucikan oleh orang Yahudi, yaitu kitab Tanakh. Dan Tuhan pun tidak turun, wujud dan sosoknya itu terdapat di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan itu di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya. Nah, itu adalah hakikat Tuhan. Jadi berbeda hakikat Yesus dengan Elohim, itu sangat berbeda. Bahkan di dalam kitab Maleakhi dikatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Itu terangkum semua di dalam hakikat Tuhan itu sendiri. Ketika kita ingin mengenal Tuhan, maka kita harus mengenal hakikat Tuhan itu. Nah, di dalam mana ya, kalau tidak salah itu Keluaran 33 ayat 20, tidak ada yang tahan memandang wajahnya, artinya tidak ada yang mampu memandang wajah Tuhan, dan tidak ada yang setara dengannya. Itu termaktub di dalam Yesaya 46 ayat 5, Keluaran 9:14, Samuel 7:22. Dan dia juga maha pengampun, artinya ketika dia mampu mengampuni tanpa harus bunuh diri. Itu ada di Nehemia 9:17, karena dia maha pengampun, begitu. Dan dia pembalas, artinya ketika memang yang bersalahlah yang harus dibalas. Nah, itu adalah prinsip Tuhan di dalam Tanakh, di dalam Perjanjian Lama. Kemudian dikatakan Yesus adalah Tuhan di Perjanjian Baru, justru itu membantah semua pernyataan Elohim di dalam kitab Tanakh, begitu. Dan ketika dinyatakan Yesus dan Bapa adalah satu, ini adalah ayat-ayat perumpamaan yang ditafsir oleh saudara kita umat Kristen. Karena ini aku dan Bapa satu ini jika dimaknai secara harfiah, artinya Yesus juga meminta agar murid-muridnya dijadikan satu atau dijadikan Tuhan juga, karena Yesus pernah berdoa kepada Bapa, jadikanlah mereka satu seperti Engkau dan aku satu. Jadi artinya mustahil ada Tuhan yang meminta sahabat atau muridnya menjadi Tuhan juga, begitu. Jadi ya sebenarnya kalau saya anggap sih Trinitas ini dibantah oleh Alkitab sendiri, begitu, kalau kita yang membaca, gitu loh. Cuman ya kembali lagi hak mereka untuk mentafsir dan mengimani seperti apa. Saya tidak berhak mengkritik, tapi ketika diajak berdialog maka saya lebih cenderung menggunakan dalil, karena kita beragama berdasarkan dalil, bukan berdasarkan asumsi. Itu saja sih pandangan dari saya. Mohon maaf buat saudara yang berbeda keyakinan dengan saya. Saya tidak bermaksud mengkritik keimanan kalian, tapi saya mencoba mempertanyakan klaim. Jika kita mengatakan klaim kita beragama berdasarkan dalil, maka di mana dalil apa yang kita pakai? Apakah dalil itu cukup kuat atau tidak? Atau penafsiran kita yang salah atau bagaimana? Jadi itulah yang perlu kita dialogkan bersama-sama. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, kurang lebih ya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja pandangan dari saya. Membahas mengenai Trinitas ya. Di dalam kekristenan, sebenarnya Kristen ini agama yang sangat rapuh,
karena sudah 2000 tahun masalah ketuhanan saja masih cakar-cakaran. Ada yang mengatakan Tuhannya itu Trinitas, ada yang mengatakan Tuhannya itu Esa, dan itu pun masih terbagi-bagi. Mereka sering kebingungan sendiri. Ada yang mengatakan Trinitas itu Tuhan itu satu dengan 3 nama. Ada juga yang mengatakan Tuhan itu 3 pribadi dengan satu hakikat ya, atau satu kehendak. Terus yang Kristen Tuhan itu Esa, ada yang jadi Tuhan itu Yesus, ada yang jadi Tuhan itu Bapaknya Yesus. Jadi kalau agama masalah ketuhanan saja masih cakar-cakaran begitu, bagaimana bisa dikatakan agama itu agama yang benar, agama yang bisa menyelamatkan? Sementara masalah yang paling dasar saja masih seperti itu. Beda dengan Islam. Islam mengenai akidah, mengenai konsep ketuhanan sudah selesai ketika sebelum hijrah ke Madinah ya, diselesaikan dalam waktu 13 tahun, sementara Kristen 2000 tahun sampai sekarang belum selesai. Jadi agama yang benar adalah agama yang konsep ketuhanannya sudah tidak ada masalah. Begitu.